رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita ikrar hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, dari mulai nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yakni nikmat berada dalam iman, nikmat berada dalam Islam, dan mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam kita mendapatkan nikmat yang sempurna dan juga nikmat paripurna, yakni ridhanya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curah atas junjungan kita, suri tauladan kita, sosok pribadi yang telah memberikan uswah dan qudwah atas kita, sosok pribadi agung yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan bukan hanya kita mengakui sebagai umat beliau, tapi juga layak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bersenang-senang di pagi hari, atau orang yang pagi sekali dalam bangun. Artinya dengan kita melaksanakan salat subuh, bahkan qabliyah subuh, mudah-mudahan kita termasuk umat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga layak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, dalam satu kisah kita akan mengambil satu kisah, barangkali ini mudah-mudahan sebagai bentuk tanbih, sebagai bentuk pengingat atas kita, walaupun mungkin kita sering sekali mendengar kisah ini. Ada salah satu kisah yang sangat luar biasa, cukup memberikan inspirasi atas kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah sahabat. Sahabat ini yang bernama sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Sya'ban ini tidak sefamiliar sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar Ibnu Khattab, juga bagaimana sahabat-sahabat yang lain, yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi sahabat Sya'ban ini ada satu amaliyah yang sangat luar biasa, yang ketika dia melaksanakan salat subuh berjamaah, dia berada di samping kiri imam atau samping kiri Rasulullah SAW saat menghadap sebelah kiri. Sebelum dia mengambil tempat yang tidak mengganggu orang, juga tidak akan diganggu orang. Dan sahabat Sya'ban ini sesekali tidak mengikuti salat subuh, sehingga Rasulullah melihat, biasa nama sok ayah di sebelah kiri kan gitu, di pandangan Rasulullah dilihat nggak ada Sya'ban kemana gitu. Ditunggu beberapa saat belum juga nampak Sya'ban itu. Akhirnya ketika melihat waktu, sudah diperkirakan kalau menunggu Sya'ban mungkin ini salat subuh terlampau siang kan begitu. Akhirnya Rasulullah SAW salat subuh tanpa kehadiran Sya'ban radhiyallahu anhu. Setelah salat subuh,
Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ada yang tahu kemana Sya'ban? Jadi Rasulullah tuh mengecek para jamaahnya yang biasanya hadir salat subuh kemudian tidak ada. Jadi pertanyaan, kemana Sya'ban ini? Pas begitu ditanya sahabat yang lain, sahabatku, apakah ada yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Ada ya Rasulullah. Mari kita tengok atau kita tanyakan kenapa Sya'ban tidak hadir. Kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya mendatangi rumahnya. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban itu kalau diperkirakan afdolnya melaksanakan salat duha, Pak. Berarti kurang lebih kalau kita ambil waktu rata-rata dari salat subuh menjelang duha itu kurang lebih 2 jam. Ini perjalanan, tidak ada yang naik mobil, tidak naik kendaraan yang lain, hanya dengan jalan kaki. Sampai luar biasa kan itu perjalanan. Sehingga pas begitu mendatangi rumahnya, kemudian ngetuk pintu, Assalamualaikum. Dan jawaban istrinya, Waalaikumsalam. Apakah benar ini rumahnya Sya'ban? Benar ya Rasulullah, saya adalah istrinya. Wahai fulana, kemanakah Sya'ban sehingga tidak hadir salat subuh? Ya Rasulullah, Sya'ban telah meninggal tadi sebelum pagi. Masya Allah, tabarakallah. Dengan ketidakhadiran salat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW karena memang meninggal. Tapi ada kalimat yang aneh, wahai Rasulullah, menjelang wafatnya dia berteriak dengan 3 ungkapan. Yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, aduh kenapa tidak yang lebih bagus? Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Rasulullah dengan bimbingan wahyu menjawab bagaimana teriakan atau ungkapan Sya'ban menjelang syakaratul maut, sehingga disampaikan di dalam surat Qaf ayat ke-22 Allah sampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Ayat ini menerangkan bahwa sungguh kalian lalai dalam peristiwa ini, maka aku bukakan pintu yang menutupi kalian, maka penglihatan pada hari ini adalah penglihatan yang tajam. Dan ayat ini berhubungan ketika menjelang syakaratul maut, maka semua amalia bahkan itu nanti akan diperlihatkan antara surga dan neraka. Maka pantas, aduh kenapa tidak lebih jauh? Bisa dibayangkan bagaimana perjalanan rumahnya Sya'ban kepada masjid, kurang lebih jalan kaki 2 jam. Ketika amalan itu diperlihatkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang sakaratul maut, ternyata amalan itu luar biasa. Tapi bukan berarti kalau begitu saya dekat masjid mending pindah saja jauh dari masjid, tidak. Baik yang dekat ataupun yang jauh, cuman kan beda besar kecilnya pahala, itu tergantung besar kecilnya pengorbanan. Bisa saja ketika itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang syakaratul maut, maka itu adalah amalan yang terbaik mungkin saat itu. Subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumahnya masing-masing ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dicatat sebagai amalan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ungkapan Sya'ban itu, aduh kenapa tidak yang lebih bagus? Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah, Sya'ban ketika mau ke masjid itu suka double pakaiannya. Yang di dalamnya gamis, kemudian yang kedua pakai jubah top gitu ya, baju sagoblus yang pakai kancingnya ke bawah sebagai rangkap, sebagai mantel. Satu, untuk menjaga dingin. Jadi kalau dingin di daerah Arab itu kan luar biasa ya, sangat mencekam saya lihat waktu subuh. Kemudian yang kedua, untuk menjaga debu, untuk menjaga debu.
Kan itu tidak lebih bagus daripada yang dipakai yang di dalam. Artinya ketika dia mau sholat subuh, dibukalah yang pakaian yang luarnya itu. Nah, saat dalam perjalanan menjelang masjid, melihat seseorang yang sedang dalam kedinginan, Bapak Ibu sekalian, menggigil tubuhnya, sehingga dibukalah pakaian itu, jubah itu dibuka, kemudian dipakaikan kepada seseorang yang sedang dalam kedinginan, sampai dia bisa ke masjid dalam keadaan yang terselamatkan oleh jubahnya Sya'ban. Itu luar biasa. Maka digambarkan, aduh, kenapa tidak yang lebih bagus? Jadi walaupun ya pakaiannya sedikit lusuh, tapi dipandang amalan yang sangat luar biasa. Tuh cacak-cacak anu goreng oge, anu kirang sae, dipandang amalan yang baik, apalagi yang lebih baik. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, aduh, kenapa tidak semuanya? Sesekali sahabat Sya'ban radhiyallahu an, ya sarapan, ada kopi, ada susu, kemudian ada roti. Biasa yang biasa kita lakukan kalau sarapan pagi itu suka menjelupkan roti ke dalam susu atau ke dalam kopi, ya, itu kesenangan. Tapi pas begitu dia mau makan roti, menyelupkan roti ke dalam susu, datanglah seorang yang musafir dalam keadaan yang minta-minta. Seseorang minta-minta karena tidak makan beberapa hari. Hanya Sya'ban merasa iba, saya tidak makan selama beberapa hari, bisakah memberikan makanan? Roti itu dipotong, dibagi dua, kemudian diberikan kepada seseorang itu. Bisa dibayangkan, menjelang hari kiamat amalan itu dibukakan oleh Allah. Aduh, kenapa tidak semuanya? Ya, kalau ada persediaan lagi, kenapa tidak semuanya diberikan? Padahal itu adalah amalan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, dari kisah Sya'ban radhiyallahu an kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak melihat jauh dekatnya untuk melangkah, baik ke masjid, baik ke tempat-tempat ilmu atau ke tempat zikir atau ke majlis-majlis kebaikan, insya Allah langkah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan setiap langkah itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan kesempurnaan atau kebaikan yang sempurna, maka kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqunna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai. Mudah-mudahan kita bisa menyisihkan harta yang kita cintai, materi yang kita cintai, bahkan pakaian yang kita cintai, kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita, dan itu pun akan dipandang amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan keluasan rezeki, keluasan harta berupa makanan, kita bisa menyantuni orang-orang yang membutuhkan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita senantiasa terpaut dalam melaksanakan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما وغما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon maaf. Al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.